Nah, kemarin bumi gimana? Banyak yang penasaran karena nih, ini kan tidak ada divergence kok. Betul sekali. Bumi tidak ada divergence. Sahamnya naik, MACD-nya juga naik. Lalu kenapa Koko bisa bilang kemarin koreksinya itu sampai 330? Nah, jawabannya adalah MYCD bisa kalian gunakan di dalam time frame yang lebih kecil. Saya biasanya bahkan daily pun bisa. Jadi contoh, ketika kalian buka nih satu saham pengen trading harian, ada saham yang naik kenceng, yang biasa kenceng kan Truetrin, Bufamina gitu, yang biasanya naik 10%, 15% gitu. Dia naiknya kan nggak langsung ya, pasti kan naik dulu, turun, sideways pelan gitu. Kalian bisa tuh masuk ke dalam chart 5 menit atau 1 menit. Masukkan MACD, bisa. Kalau terdapat divergence, contoh nih, dia naik 10%, ada divergence nih. Divergence-nya tuh titik koreksi terbawahnya pas plus 3%. Jadi dari 10%, pas dia turun ke sisa 3% itu titik beli. Most likely biasanya mantul. Tapi saya nggak sarankan itu kalau kalian belum bisa dengan cara seperti ini. Oke? Nah, saya masuk ke dalam hourly. Ini cobalah satu jam deh. Nah, saya masuk ke dalam chart bumi 1 jam. Oke, di 1 jam tuh kelihatan bumi yang break sampai 480-an lah ya. MACD-nya nggak ngejar Pak Bos. Masih koreksi MACD-nya. Sehingga terciptalah yang namanya divergence. Lalu, berapa jadinya dong titik beli bumi yang kemarin gila-gilaan koreksi itu, yang sempat ARB itu? Maka adalah ini Pak Bos. Candle yang ini ya. Terus saya sama-samakan kursornya ini ya. Ini titik terendahnya adalah 330. Maka titik beli bumi adalah 330. Boom, 330. Kemudian rebound. Maka jika saya tidak salah, seharusnya ya bumi rebound sampai 400. Ya tapi mungkin aja kalau dia koreksi dulu sampai 330 lagi, lalu balik lagi ke 400. Itu di view saya seperti itu. Jadi kalian bisa masukin ini dengan time frame daily, hourly, bahkan 1 menit dan 5 menit juga bisa. Oke. Nah, yang kedua sekarang, bagaimana cara menentukan sahamnya koreksi masih boleh beli atau enggak? Nah, caranya adalah contoh. Ini saya ambil case yang metal dulu lah, yang lebih enak dipakai ya. Ini kan NCKL divergence, oke? Kemudian dia mulai koreksinya nggak karu-karuan lagi, bum. Itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 bulan, 2 bulan full, 1 bulan lebih tuh koreksi semua, nggak ada naik-naiknya. Pasti jiper dong, ya kan? Pasti takut dong. Caranya adalah kalian lihat siapa yang beli dari dia mulai naik sampai ke sini. Jadi buat yang sering nanya, cek akumulasi, cek foreign beli, itu 1 minggu kah, 1 bulan kah, 2 bulan kah, itu tergantung dari sahamnya. Kalau dari ini 87 hari. 87 hari ini siapa yang beli? Kalian bisa masukkan di sini. Indikator net foreign buy, net net foreign buy or sell mana ya? Nih, net foreign buy and sell ya. Klik. Nah, di sini kalian lihat. Waduh, Pak Bos, ini yang angkat NCKL tuh foreign semua, yang ijo-ijo ini foreign. Plung. Kalau dia angkat dari sini sampai sini, average dia kira-kira berapa? Harusnya di tengah lah ya, kurang lebih ya. Makanya di atas itu, dia nggak kasih lewat tuh. Mereka taking profit, mulai jualan lagi. Nah, sekarang saya tanya sama kalian ya. Ini logika aja. Bar hijaunya segede ini, bahkan ngelewatin 40 miliar setiap hari. Tapi bar koreksinya nggak ada yang lewat 40 miliar. Sementara bar belinya di atas 40 miliar. Logikanya, ini habis nggak barangnya dia jual? Jawabannya enggak, Pak Bos. Itu alasan ketika menyentuh titik terendah, sahamnya diangkat lagi, Pak Bos. Nah, saya ambil case yang kalau kalian mau lebih strict lagi ya. Ini adalah 4 Agustus sampai 29 Oktober. Kalian lihat di sini udah lebih nggak bisa lari lagi.
4 Agustus sampai 29 Oktober. Belum. Ini yang beli Pak Bos. AK, BK, RX, YU, BB, ZP, KZ, YB, AI, DX ini semuanya broker kakap. CLS, JP Morgan, Macquarie, CIMB, UBS, CIMB, CGS, Verdana, Kim Eng, KZ, CLSE, Sekuritas, YB, JUC, tumbuh bersama sekarang. AI, UOB, Kaihian, DX, Bahana, AG, Kiwum, itu broker-broker kakap semua. Nilainya ya kira-kira lah. Average-nya berapa? Kalau kita catat di sini ya Pak Bos ya. Paling rendah average net buy foreign itu 1088 Pak Bos. 1088. 1088 itu di kotak ini Pak Bos. Saya sedang berusaha membuat ini lebih sederhana dengan kata-kata yang lebih retail lah ya, lebih manusiawi gitu. Semoga bisa dipahami, mungkin tidak mudah ya. Aduh, sorry. Wait, 1080. Nah, intinya ya, average mereka itu di sini Pak Bos. 1080. Nah, honestly di bawah ini mereka tuh udah rugi Pak Bos. Nah, bayangkan ya. Mereka jual, asing jual tuh masif sampai di sini Pak Bos. Kenapa? Karena kalau di bawah ini mereka jual, mereka tuh udah rugi. Nah, yang terjadi ya, ketika di bawah average mereka, barang mereka kan masih banyak nih. Lihat nggak apa yang terjadi? Di bawah 1080, foreign tuh udah nggak jualan. Bahkan condong beli tipis-tipis. Kalau kayak begini merem Pak Bos beli. Nikel saat ini sekarang 18.000. Tadi naik semua ya nikel ya. Jadi saya masih yakin story komoditi itu masih jalan. Bahkan tahun ini mungkin Q1 game plan-nya tuh komoditi. Bukan Konglo. Konglo mesti benerin restrukturisasi daripada perusahaan-perusahaannya tuh. Contoh, floatnya 27%, tapi ternyata karena ada corporate yang mungkin jadi 25, 23. Nah, itu problem kan. Sementara foreign lagi aktifnya di sini. Saya ambil contoh yang kedua ya. MBMA. Nih. MBMA. Oke. Mulai terjadi divergence di sini. Oke, di sini ada candle yang cukup kenceng 26 September, oke. 26 September sampai 11 November. Nah, kalau ini agak spesial nih, karena enggak bukan foreign banget yang akum. Ada MG, ada CC, ada BB, ada LG, ada AKBK, ada RF, ada PD, ada KZ, ada ODNI. Tapi boleh dikatakan ini semuanya pemain kakap. Semesta, Mandiri Sekuritas, Verdana, Trimegah, AKBK, Buana, IPOT, CLSE, BRI dan Alexa ya. BRI Sekuritas, BRI, BNI, oke. Ini kakap semua kan. Padahal di sebelah kanan tuh distribusi tuh. Dari Stockbit aja bilang netral. Sebenarnya ini ada distribusi. KI-nya jual gede, but it's no problem selama yang akumnya masih oke. Sampai ke sini, berapa sih average paling rendahnya? 620 Pak Bos. Jadi honestly di bawah 600 itu udah murah. Oke, dan kita lihat dari ini kan 26 September sampai November. Kita lihat dari November sampai ke sini 24. Boom. Tuh. Yang tadi akum di kiri ya. MG-nya tuh taking profit, LG-nya taking profit, PD-nya taking profit, NI-nya taking profit. Tapi good things, ada BB yang juga akumulasi. Akumulasinya 700 pula. Jadi kalian lihat MG kan tadi average-nya 620, 630 ya. Dia jualnya tuh 670. Jadi honestly ini tuh adalah aksi taking profit. Sehingga bayangkan kalau MBMA dibiarkan. Tadi kita lihat barang MG 160 miliar kan, kalian lihat kan.
Kalau bayangkan kalau dibiarkan turun ke sini, 160 miliar MG bakal kemana? Jadi itu cara menghitung barang. Kalian harus bisa hitung barang, hitung flow, kemudian tentukan di mana average big player. Honestly, kalau kalian loss 10%, tapi big player loss 30%, kalian itu perform, Pak Bos. Yang mestinya takut itu big player. Nih contoh, saya kasih lihat PTRO. PTRO koreksi, tembus support dari 10.000, oke. Kemudian sebenarnya akum dari foreign kan dari 30 Oktober lah saya ambil ya. Sampai sekarang, Januari tanggal 24, HP itu akumnya tuh 10.400, BK 10.500, TP 10.100, AKYU semuanya average tuh di atas. Saat ini semua big player lagi rugi di PTRO. Kemarin ada yang jual cukup gede, 24 Januari kita ambil yang terakhir ya 20. Nah gini deh, itu jual paling yang seller gedenya tuh bukan foreign, justru SS, PD, YU, KZ. Dan ini mungkin aksi duluan sebelum float MSCI nanti diberlakukan. Nah itu ngebuat sayang ya sebenarnya kalau ditahan di atas 11.000 peluang PTRO masuk tuh lebih gede. Jadi dengan seperti ini PTRO masih ada peluang masuk kalau MSCI ngambilnya di tanggal 21, tanggal 22. Karena tanggal 21, 22 kan masih di atas 12.000 ya. Tapi dia tidak harus masuk di Februari juga. Cuman sayang aja kalau nggak masuk di Februari. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya, ya honestly, ya titik koreksinya agak serem ya. Bisa agak dalam gitu. Bisa sampai sini nih, 6 ribuan. Tapi saya yakin sih harusnya enggak ya. Karena kan di atas 6.000 ini kan ada beberapa support nih. 6.000 itu yang terakhir, oke. Yang kedua di sini. Yang ketiga ada di sini. Nah, besok tuh udah ketemu support pertama tuh. Jadi menurut saya harusnya nih Senin nih bakal ada yang lawan. Karena kalau kita lihat dari akum kemarin ya, HP itu 8.100. Besok tuh udah kena tuh kalau ARB sekali lagi ya. Ya. BK 9.400. Udah lewat. TP 9.000. AK 8.000. SS tuh average-nya 7.000 Pak Bos. Jadi menurut saya tidak akan dibiarkan di bawah 9.000. Untuk PTRO. Jadi ada potensi dia rebound di 8.500. 8.500 atau 8.700. Sebenarnya. Nih contoh. Cuan habis masuk MSCI, Brand habis masuk MSCI. Udah gak ada mainan lagi kan. Sebenarnya jauh lebih bagus kalau masuknya tuh agak belakangan aja, gak apa-apa. Jadi dia turun dulu ya, nanti main lagi di bawah. Ya kan? Suatu saham yang naik dari 5.000 ke 10.000, satu kali selesai, kalian dapat sekali 100.000. Tapi kalau dia dari 9.000 turun lagi ke 5.000, kalian bisa dapat 2 kali loh. Kalau dia 3 kali, kalian dapat 3 kali, 300%. Multi-bagger itu. Cuman dengan catatan, ya kalian harus punya sistem. Kalau beli saham, harus bertahap. Kalau udah naik, harus bisa TP. Kalau dia macam-macam, harus bisa buang dan beli lagi di bawah. Gitu.